Buniken, anak ibu kok perkembangannya cepet ya? Gak cengeng, ceria dan mandiri juga. Sekolahnya di mana, Bu? Di KBTK Krista Gracia Klaten, Bu. Bisa ke sekolah KBTK lain. Yang penting dalam naungan Yayasan Pendidikan Kristen Klaten. Sekolahnya pasti berkualitas. Kalau Prambanan bisa daftar di TK Tunas Kasih GKJ Prambanan. Lainnya ada KB Mutiara Kasih GKJ Gondang, KBTK Pelangi Kasih GKJ Wedi, KBTK Lentera Kasih GKJ Manis Renggo, KB Pinilih Estu, dan TK Kristen Siwimurti GKJ Karangdowo, KBTK Kinasih GKJ Ketandan, KBTK Cahaya Intan GKJ Kebon Arum, bahkan KBTK Pelangi Kasih dan TK Tunas Kasih terpilih di antara 8 sekolah penggerak di Klaten. Wah, makin mantap nih daftar di sekolah-sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Klaten. Yayasan Pendidikan Kristen Klaten menyelenggarakan pendidikan bermutu dan biaya terjangkau. Loh, Nduk, kok malah mau tengok-tengok jadi mau daftar ke sekolah mana? Udah mantap kok, Pak, daftar di SMK Kristen. Loh, SMK Kristen mana? Yang mana aja, Pak? Semua SMK Kristen di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen Klaten pasti berkualitas. Lulusannya juga gampang dapat kerja karena dibekali kalian sesuai jurusan. Oh gitu, biayanya gimana? Terjangkau juga, Pak. Aku sudah nanya-nanya kok. Mau di SMK Kristen 1 Klaten atau Krisaka, SMK Kristen 2, SMK Kristen Pedan, atau SMK Kristen 5 Klaten, semuanya terjangkau. Tapi kualitas tetap nomor 1. Ya wis, Dok. Bapak ikut mantep kamu daftar di SMK Kristen. Yayasan Pendidikan Kristen Klaten menyelenggarakan pendidikan bermutu dan biaya terjangkau. Bu, kok santai-santai aja toh? Gak kayak ibu-ibu lainnya itu loh kesana kemari nyari sekolah buat anak-anaknya. Ya ngopo dibikin bingung, Pak? Kalau mau sekolah yang berkualitas dan biaya terjangkau, daftarnya di sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Klaten aja. Oh, bener juga, Bu. Anak-anak kita juga sekolah di sana semua kok ya. Nah, sudah terbukti toh, Pak. Yang mau masuk SD bisa pilih di SD Kristen 2 Sumberjo atau SD Kristen Pinilih Estu Karangdowo, SD Kristen Manis Renggo, bisa juga ke SD Krista Gracia Klaten. Yang mau daftar SMP bisa ke SMP Krista Gracia Klaten, gitu toh, Bu? Lah iya toh, Pak, ngapain bingung? Pokoknya mantep aja buat anak-anak kita. Pilih sekolah di naungan Yayasan Pendidikan Kristen Klaten. Yayasan Pendidikan Kristen Klaten menyelenggarakan pendidikan bermutu dan biaya terjangkau. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun panjenengan sekalian berada, Shalom, selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam ibadah minggu secara live streaming dengan channel YouTube GKJ Wedi. Kami juga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Sabat, kiranya berkat Tuhan terwujud dalam kekuatan dan kesehatan terus tercurah atas kita sekalian. Terkhusus kepada Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabatku yang saat ini mungkin sedang dalam proses pemulihan, menjalani isolasi, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Kami mengucapkan salam tangguh, tetap semangat, salam sehat, kiranya berkat Tuhan terwujud dalam kekuatan dan semangat serta harapan menyertai panjenengan sekalian. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari bersama-sama kita perhatikan beberapa warta jemaat. Warta jemaat GKJ Wedi Minggu 18 Juli 2021. Untuk yang pertama, bahwasanya ibadah minggu kali ini 18 Juli 2021 disiarkan secara live streaming dari GKJ Wedi Pepantan Wedi melalui channel YouTube GKJ Wedi yang akan dilayani oleh Penatua Nurwidias Semaraning C. Kemudian untuk minggu 25 Juli 2021 masih secara live streaming akan dilayankan dari GKJ Wedi Pepantan Wedi yang dilayani oleh
Pendeta Rian Pandu Bagaswara SSI dengan channel YouTube GKJ Seklasis Klaten Barat. Selanjutnya rapat Majelis Diaken GKJ Wedi diadakan hari Minggu 25 Juli 2021 pukul 16 di rumah Diaken Gandes Cukat Permati, Perumahan Jetis. Segenap anggota Majelis Diaken dimohon hadir. Rapat Komisi Keuangan GKJ Wedi diadakan besok Sabtu 31 Juli 2021 pukul 16 atau jam 4 sore di Gereja Induk Glodokan. Segenap anggota Komisi Keuangan dimohon kehadirannya. Kemudian pemeriksaan keuangan GKJ Wedi memperhatikan perkembangan keadaan pandemi saat ini yang tidak aman, maka jadwal pemeriksaan keuangan gereja tahap 1 Januari sampai Juni 2021 yang jatuh pada bulan Juli 2021 ditunda sampai keadaan memungkinkan. Demikian pemberitahuan ini mohon bisa dimaklumi. Ibadah minggu akhir bulan. Setiap minggu terakhir akan dilayankan ibadah live streaming gereja-gereja seklasis Klaten Barat menggunakan satu channel YouTube saja. Besok Minggu 25 Juli 2021 pukul 7 akan dilayankan ibadah minggu pagi live streaming dari GKJ Wedi dengan channel YouTube GKJ Seklasis Klaten Barat. Kepada warga jemaat untuk diketahui dan mohon untuk mengikuti ibadah dari rumahnya masing-masing. Berpulang ke rumah Tuhan. Telah berpulang ke rumah Tuhan di surga yang terkasih Bapak Sutiman, warga Blok D yang beralamat di Niten, Gadungan, Wedi, pada hari Kamis 15 Juli 2021. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 15 Juli 2021 di pemakaman Niten, Gadungan, Wedi. Kepada warga jemaat untuk diketahui dan majelis mengucapkan turut berbela rasa, berbela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian seberapa warta jemaat kiranya menjadikan perhatian kita bersama. Selanjutnya mari kita persiapkan hati kita untuk masuki ibadah kali ini, ibadah Minggu 18 Juli 2021 dengan tema Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Mari kita masuk dalam peribadatan saat ini. Kita nyanyikan satu pujian, Kidung Jemaat 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ibadah pagi ini kita awali dengan memuji nama Tuhan
Dari Kidung Jemaat 453 bait pertama. Yesus kawan yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki doa syafaat dan juga doa menerima firman Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup serta kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan. Engkau beri kami kesehatan dan juga keselamatan. Dan juga pada pagi ini Tuhan, Engkau telah sertai kami boleh hadir di dalam ibadah minggu lewat live streaming. Kiranya Tuhan berkati, tuntun kami, siapkan hati pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan juga boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami, semangat kami, biarlah kami hidup dalam kasih-Mu. Sehingga di masa-masa ini, masa pandemi ini, kami mempunyai pengharapan hanya kepada-Mu. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang pada saat ini isolasi mandiri. Kami percaya Tuhan, mereka dalam kelelahan, mereka dalam ketakutan dan juga kegelisahan. Namun kami percaya pertolongan-Mu luar biasa. Engkau yang akan menyertai dan Engkau yang akan mendampingi, menopang di dalam kehidupannya. Sehingga mereka boleh menjalani isolasi mandiri dengan baik dan lancar. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, sanak saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, baik sakit ringan, sedang dan juga berat, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau ya Tuhan, dokter dari segala dokter, Engkau yang akan menyembuhkan Tuhan segala penyakit apapun yang kami alami. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu dan juga usaha keluarga untuk mendapatkan penyembuhan dari pengobatan, perawatan dokter, perawatan perawat. Kiranya Engkau yang Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan bahwa kami lemah, namun pertolongan-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Bapa yang di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Rusmin Kristanto dan juga Bapak Pendeta Rian Pandu Bakaswara. Kiranya Tuhan Kau sertai, Kau berkati, biarlah dia menjadi gembala kami di saat-saat ini yang kami butuhkan untuk membimbing dan juga membina iman kami agar kami tetap kuat dan juga tangguh di dalam menghadapi situasi di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Kau jagai keluarganya, sehingga di dalam kehidupan kami bergereja di dalam keadaan baik dan lancar. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, harapan kami di masa PPKM ini Tuhan, kiranya Engkau beri berkat. Biarlah pelaksanaan PPKM ini berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami Tuhan, masyarakat kami patuh dan taat. Kegiatan-kegiatan yang bisa
Hentikan, bolehlah menurunkan angka kasus-kasus COVID yang terjadi pada saat ini. Biarlah Tuhan situasi ini akan membaik kembali. Kami percaya Tuhan, hanya penyertaan-Mu yang selalu kami harapkan. Bapa di surga, berkati Tuhan bangsa negara kami. Di masa-masa saat ini sulit Tuhan, namun kami percaya lawatan-Mu untuk bangsa negara kami ini pasti Engkau akan menyertai. Berkati ya Tuhan Bapak Presiden sampai lini rendah RT RW. Kiranya berkati para pemimpin kami. Biarlah mempunyai kebijaksanaan, mempunyai kekuatan, beri kesehatan sehingga semuanya boleh menjalankan tanggung jawab dengan baik. Dan apa yang menjadi kebijaksanaan bolehlah menjadi kesejahteraan hidup bangsa negara kami, rakyat kami. Dan harapan kami Tuhan juga kegiatan vaksin bolehlah berjalan dengan baik. Dan harapan kami seluruh warga Indonesia mendapatkan vaksin agar tubuh kami menjadi kebal. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bilah Tuhan kami untuk menyiapkan diri, menyiapkan hati, pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan didik kami Tuhan, beri kemampuan untuk kami boleh menyampaikan firman ini dengan bijak, jelas, dan harapan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, ampuni apabila di dalam kami berdoa terselip dosa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari akan kita dengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan kita dasari dari firman Tuhan dari Markus 6 ayat 53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbanya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh bahagia pagi ini kita boleh berjumpa lewat YouTube, dan biarlah pagi ini, ibadah pagi ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Untuk firman pagi ini kita beri judul Yesus Kristus Damai Sejahtera untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak ingin sehat dan juga panjang umur? Tentu semuanya ingin sehat dan juga panjang umur, dan juga boleh menikmati kehidupan ini dengan sukacita.
Kadang kita memaknai bahwa sehat itu mahal harganya. Sehat itu mahal harganya. Mengapa demikian? Tak kala kita sakit, itu adalah pengorbanannya luar biasa. Baik dari segi materi, biaya, baik segi waktu, kita tersita, baik segi tenaga, kita lelah. Sehingga pada saat sakit itu menyita semuanya. Kadang ada yang tidak bisa bekerja karena sakit atau merawat orang sakit. Tentunya hal ini menjadi motivasi kita untuk kita tetap sehat. Walaupun saat ini kita masyarakat Indonesia sudah mungkin 80% sudah mempunyai BPJS. Tetapi apakah BPJS itu menjamin semuanya? Saat di rumah sakit menjamin. Tapi apakah saat keluarga merawat itu juga terjamin oleh BPJS? Kan tidak. Ya. Jadi siapapun ya yang sakit gratis pun tentunya tidak mau. Ya. Kita mending sehat tapi berhidup sederhana. Kemudian juga boleh menikmati kehidupan dengan biasa. Karena kalau sudah sakit, ya bisanya hanya terbaring di tempat tidur, hanya di rumah saja. Itu yang kadang kita, mengapa sakit itu, sehat itu menjadi mahal harganya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kadang semangat hidup itu selalu ada di dalam setiap pribadi kita. Saya yakin siapapun ya, tidak sakit pun kita ingin semangat hidup, apalagi yang sakit. Tetapi kadang semangat hidup, semangat tubuh kita, ya, semangat hati kita, pikiran kita tidak imbang dengan keadaan tubuh kita yang lemah. Jadi kadang tubuh mengalami sakit penyakit, baik sakit penyakit ringan, sedang dan berat. Kadang batuk pilek saja sudah menjadikan kita bingung. Apalagi pada saat ini. Ya, pada saat ini kalau sudah batuk pilek gitu, kalau di sampingnya mungkin sudah ya itu. Nah itu kita alami karena tubuh kita memang rentan, daging kita itu rentan. Ya, sehingga biasanya memang perlu perawatan. Saya yakin kalau sudah batuk pilek pusing, apalagi sekarang udah pada lari gitu, lari periksa, lari usaha, beli obat, apotek itu penuh sekarang. Ya, rumah sakit juga. Karena apa? Ya di masa pandemi ini lebih pengaruh kembali untuk sakit penyakit ini. Ya. Jadi hal inilah yang harapan kita mempunyai upaya untuk tubuh kita ini untuk sembuh. Jadi kadang kita percaya pada Tuhan, ya. Kita percaya pasti sembuh. Nah, tetapi tanpa usaha, ya, tanpa minum obat, tanpa usaha periksa, ya, kalau sudah parah pun ya udah, Pak nunggu untuk mujizat. Nah, itu juga Tuhan tidak berkenan. Harapannya usaha, ya, usaha kemanapun yang bisa dicari untuk mendapatkan kesembuhan. Walaupun pada saat ini sungguh yang saya alami pun sebagai tenaga medis, cari rumah sakit itu penuh full, UGD aja nggak ada tempat. Dan Bapak Ibu pasti dengar UGD tutup. Nah, padahal itu bukan utut karena penuh, nggak ada tempat. Ya. Klinik-klinik juga tidak bisa menerima karena ini banyak saudara kita yang membutuhkan pertolongan.
Nah, padahal hal ini sebenarnya juga apabila kita itu sakit ringan, ya, kita bisa berusaha pada saat ini. Kita bisa mempertahankan diri kita dengan bagaimana? Yang pertama dengan kita mengoptimalkan keadaan kita. Kita bisa makan ya bergizi, kemudian minum vitamin, ya, kemudian juga berolahraga, istirahat yang cukup, ya. Kemudian juga ini kepanikan di dalam kehidupan kita ini mempengaruhi. Ya, kita sudah makan banyak, sudah minum vitamin, tapi kok rasanya kok nggak enak ya badan ini. Itu secara sugesti itu kita merasa kayak ikut teman kita mungkin pas ngobrol, kemudian juga tetangga kita kok udah sakit, kita malah ikut sakit merasakan lah itu. Ya, padahal kita sudah itu tadi berusaha untuk makan banyak, minum banyak, vitamin masuk. Ya, tetapi pikiran kita itu juga harus jernih, positive thinking lah setidaknya. Sehingga menimbulkan aura di dalam tubuh ini ada antibodi yang akan keluar untuk mempertahankan kita tetap sehat. Itu. Dan juga untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang di rumah yang pada saat ini isolasi mandiri. Di mana isolasi mandiri itu dipandang mungkin masyarakat yang umum itu udah di dalam rumah, di tempat tidur, duduk, makan, gitu. Hanya aktivitas di situ. Padahal untuk isolasi mandiri, monggo sebenarnya yang penting di dalam rumah, pintu jendela dibuka, panjenengan di halaman, jemuran, ya pagi itu enggak masalah. Ya. Jadi kadang pandangannya merasa isolasi mandiri itu ya udah di tempat terkurung udah diam di situ saja. Tidak, itu membuat mereka jadi stres, jadi tertekan. Padahal dia itu hanya butuh istirahat, tidak aktivitas, memulihkan kondisi. Itu yang sebenarnya terjadi. Tetapi karena informasi yang kurang, udah mereka tutup pintu, tidak boleh keluar, hanya makan, tidur, ya udah tambah lelah. Padahal di situ silakan mau berkarya, bekerja, boleh. Ya. Hanya saja memang aktivitasnya dibatasi. Itu. Hal itu juga harapannya didukung dengan doa kehidupan kita. Ya, di masa-masa kita dalam keadaan kesulitan dan juga kesakitan, doa itu adalah sangat penting karena itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan pencipta kita. Hidup kita itu apalah tubuh yang lemah, yang tak berdaya. Saat Tuhan panggil mudah sekali untuk kembali. Sehingga doa yang kita panjatkan untuk kita sehat, umur panjang, itu harus selalu kita dengungkan dan juga selalu kita haturkan kepada Tuhan kita. Sehingga kita itu akan tenang dan damai. Karena apa? Ya hidup kita serahkan pada Tuhan. Kita enggak akan cemas bahwa hidup kita itu ada yang mempunyai. Sehingga kita berserah dan pasrah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan tadi ada satu perikop yang menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang sakit di Genesaret. Mungkin pada saat itu kita bayangkan bahwa Tuhan adalah yang menjelma sebagai manusia di tengah-tengah di dalam kehidupan jemaat di Genesaret. Dan ibarat bahwa Tuhan itu adalah dokter dari segala dokter di Genesaret itu, yang tentunya menjadikan harapan untuk jemaat di Genesaret. Karena di situ banyak sekali orang sakit
Banyak sekali orang yang ingin mendapatkan kesembuhan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus hadir itu menjadikan harapan untuk jemaat Genesaret itu. Dan dia sudah dikenal di mana-mana karena dari mulut ke mulut sudah didengarkan bahwa Tuhan itu penyembuh. Ya, sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk mencari kesembuhan. Dan pada saat Tuhan keluar dari perahu saja sudah terlihat bahwa dia berharap akan mendapatkan kesembuhan. Itu adalah sugesti yang dirasakan oleh jemaat Genesaret untuk mendapatkan kesembuhan. Sudah melihat Tuhan Yesus saja sudah merasa damai, sukacita, dan bahagia. Apalagi nanti dijamah atau dipegang atau dipeluk. Saya yakin itu harapan jemaat di Genesaret. Seperti pada saat ini, banyak saudara kita yang sakit, ya. Di masa corona ini sungguh luar biasa. Jadi kasus pada saat ini tidak menurun tapi menambah. Kematian saja berturut-turut di setiap lini daerah. Ini yang membuat juga harapan-harapan para masyarakat kita ya kepada tim medis, dokter, rumah sakit itu harapan. Dia juru selamat untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan itulah usaha untuk masyarakat kita. Di dalam bacaan tadi ternyata banyak orang yang sakit di kota-kota, di kampung-kampung yang juga di pasar-pasar. Seperti saat ini juga. Saat ini dimanapun berada, Bapak Ibu juga bisa melihat ada yang mati di pinggir jalan. Pada saat isoman meninggal karena tidak tertangani karena memang rumah sakit penuh. Hal inilah yang kadang di dalam hati kita sedih dan pilu. Mengingat bahwa kehidupan kita seakan-akan nyawa itu kok dekat sekali begitu untuk kematian kita. Tapi itulah yang terjadi pada saat ini, mungkin hampir 1 tahun yang kita alami. Kita percaya bahwa Tuhanlah penolong kita, yang menjadikan kehidupan kita selalu berharap kepadanya. Dari cerita di atas, bahwa dapat kita ambil pelajaran untuk firman pada saat ini. Yang pertama adalah kita perlu mengenal Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera. Kita harus mengenal Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera pribadi kita. Kedua, untuk mendapatkan damai sejahteranya, orang perlu usaha keras. Ketiga, dibutuhkan iman yang kuat untuk mendapatkan damai sejahteranya. 3 hal ini yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan agar kita mendapatkan damai sejahtera. Dari hal pertama, kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana kita harus mengenal Tuhan? Pada saat ini, untuk kita boleh mengenal, ngetrennya sekarang banyak informasi yang dapat kita cari di media sosial. Kalau dulu mungkin hanya radio, kemudian juga koran, TV. Tapi sekarang akan lebih luas sekali. Mulai dari YouTube, dari media sosial, dari bentuk apapun, Instagram, ya. Di situ mudah sekali didapat. Kalau dulu Tuhan Yesus mungkin hanya dari mulut ke mulut, dari kabar setiap orang yang pergi untuk menyebarkan firman Tuhan.
Tapi kalau sekarang sungguh luar biasa, mudah untuk didapatkan informasi. Namun dari kesaksian itu harapannya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu menjadikan sumber hidup kita. Jadi doa itulah yang harus kita selalu panjatkan di masa-masa saat ini. Karena dengan doa itulah kita komunikasi dengan Tuhan, berharap dengan Tuhan. Dan Tuhan sumber dari kesehatan, dokter dari segala dokter. Sehingga harapan kita, semua yang sakit itu hanya berharap kesembuhan pada Tuhan. Itu yang diharapkan Tuhan untuk kita selalu dekat pada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Dokter pun sebenarnya tidak bisa andalkan. Saat di rumah sakit, ya, saat di rumah sakit tidak ada alat, percuma juga kita mendapatkan pertolongan. Ya. Tetapi pada saat kita mengandalkan Tuhan, mujizat yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan damai sejahtera, orang perlu usaha keras. Untuk mendapatkan damai sejahtera, kita harus usaha keras. Bagaimana kita usaha keras? Pada saat kita sakit, kadang ada orang yang merasa bahwa tidak perlu berobat. Saya sehat kok. Ya. Jadi hal ini yang sebab Tuhan tidak inginkan, bahwa kita itu manusia yang harus berusaha untuk apapun yang kita inginkan. Jadi dengan ikhtiar kita berobat, minum obat, hidup sehat, hidup pola sehat, dan juga berharap untuk mendapatkan kesembuhan, mengolah diri ya, secara jasmani dengan berolahraga, secara rohani dengan selalu mendekatkan kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan juga secara pikiran kita rileks santai. Nah ini rileks santai bagaimana? Ya, melihat situasi kayak gini harus rileks dan santai. Ya, padahal perekonomian pada saat ini juga terganggu. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bekerja karena apa? PPKM. Nah, ini tentunya mempengaruhi kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat umumnya. Tapi harapan kita untuk selalu berharap bahwa ini harus kita lalui, harus kita jalani, kita terima. Ya. Kalau PPKM nanti diperpanjang sampai Agustus, ya tentunya kalau hal itu baik dan untuk segi kesehatan itu memang perlu, harapan memang jemaat dan juga masyarakat harus mentaatinya demi semuanya sehat semuanya. Itu. Jadi usaha untuk kita damai sejahtera harus usaha keras. Ya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena apa? Karena memang hidup yang kita alami ini perjuangan. Ya. Tidak ada corona aja kita pasti ada masalah. Ya. Sehingga hari-hari yang kita lalui ini kayak membuat putus asa, membuat tidak ada harapan. Masih ada harapan. Bersama Tuhan masih ada harapan. Corona pasti berlalu. Ya. Dan untuk sakit penyakit ataupun gejala-gejala yang ada, itu kemungkinan juga lama-lama akan menjadi penyakit yang biasa. Hanya saja karena ini pandemi, ya, penularannya cepat sekali sehingga bisa mematikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Untuk yang ketiga, yaitu dibutuhkan iman yang kuat untuk mendapatkan damai sejahteranya. Dibutuhkan iman yang kuat untuk mendapatkan damai sejahteranya. Untuk mendapatkan damai sejahtera Tuhan, ya, kita harus percaya. Kita harus meyakini bahwa Tuhanlah penolong kita. Orang-orang yang sakit, ya, itu akan tersugesti dengan percaya, dengan yakin bahwa pada saat kalau di jemaat Genesaret, pada saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, memegang jubahnya saja sudah sembuh. Ya. Pada saat itu. Tetapi saat ini kita yakin bahwa kita tidak melihat Tuhan, tapi kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Ya. Yang pada saat ini pun banyak juga saudara kita yang memerlukan penyembuhan. Dengan kepercayaannya ke rumah sakit ini, gitu, ke dokter ini, itu juga terjadi. Itulah iman, percaya mendapatkan kesembuhan. Karena tanpa percaya, saya yakin tidak ada kesembuhan. Karena nggak yakin, bimbang, sehingga apa yang diharapkan itu tidak akan wujud, tidak akan nyata. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan damai sejahtera ini, Tuhan berharap percaya kepada Tuhan pada saat ini. Kita tidak akan bimbang. Bersama Tuhan itu ada mujizat dan juga bersama Tuhan itu ada kuasa untuk Tuhan bisa menyembuhkan. Walaupun toh kematian itu terjadi, itulah kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dari 3 hal tersebut kita bisa tarik dalam kehidupan ini, terlebih pada masa pandemi COVID ini, seberapa banyak orang yang berusaha keras untuk sembuh dari pandemi COVID ini. Banyak kita dengar rumah sakit yang tutup. Banyak saudara kita meninggal. Tetapi harapan kita tetap percaya kuasa Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan kekuatan kesembuhan yang dalam keadaan baik, sehat, kita akan tetap diperkokoh untuk antibodi kita, ketahanan tubuh kita. Jadi harapan pada saat ini kita harus semangat untuk berjuang melawan corona. Kita jangan pasrah menyerah. Pasti ini akan berlalu dengan berputarnya waktu. Harapan dalam pembelajaran pada saat ini, masih ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Masih ada kuasa yang meliputi kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Sehingga kita jangan cemas takut dalam keadaan saat ini. Kedua, kita harus berusaha keras. Jangan sampai menyerah. Jangan sampai berputus asa. Setidaknya sampai batas kemampuan kita untuk kita mendapatkan segala sesuatu, hal baik, hal sehat di masa pandemi ini. Dan yang 3, kita harus beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetapkan iman kita yang kuat, kita tetap semangat, kita tetap maju bersama Tuhan. Pasti pengharapan masih ada. Mujizat pun
Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita anak-anak Tuhan yang selalu ditopang dan dijagai Tuhan. Sehingga jangan takut dalam keadaan corona pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai, kiranya Tuhan selalu memberkati, kita selalu dijaga, dan hidup kita di dalam berjemaat, bermasyarakat, damai sejahtera Tuhan meliputi kehidupan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita hening, saat hening sejenak, kita renungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadikan pedoman hidup kami, harapan kami, agar di kami menghadapi kehidupan ini sungguh berharap hanya kepadamu, beriman kepadamu. Sertai ya Tuhan hidup kami selanjutnya, agar kami mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita naikkan syukur kita dengan menghaturkan persembahan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan unduh-unduh dan persembahan lain-lainnya. Selama ibadah dilakukan dengan online, persembahan dapat dikumpulkan pada blok masing-masing melalui Bapak Ibu majelis setempat. Adapun dasar persembahan pada hari Sabat ini terambil dari kitab Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah bersama kita kumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 361, bait yang pertama dengan judul Padamu Tuhan dan Allahku.
kepadanya. Bapa, Tuhanku yang makasih, terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu. Tuhan, hamba-Mu juga mengucapkan terima kasih. Engkau telah memberi kesempatan kepada anak-anak-Mu di pagi hari Sabat ini untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan, berkatilah dan sucikanlah persembahan hamba-Mu ini sehingga dapat mencukupi kebutuhan gereja. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang mengelola persembahan ini. Berilah kebiasaan, berilah tanggung jawab sehingga mampu mengelola dengan baik. Bapak, dalam mengaturkan doa, banyak dosa dan kesalahan yang hamba-Mu lakukan, hamba-Mu mohon maaf. Semuanya kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dan menaruh tangan kanan pada dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. dan juga metode pembelajaran selalu menginovasi
berinovasi sehingga memberikan layanan terbaik bagi tumbuh kembang anak secara intelektual maupun secara motorik, dan bahkan afeksinya akan ditumbuhkan beserta dengan kognisi-kognisi sehingga anak akan bertumbuh kembang dengan sehat, ceria, dan bahagia. Di masa pandemi ini, pembelajaran tidak berhenti. Dengan berbagai media yang ada, pembelajaran tetap dilayani untuk anak-anak KBTK Pelangi Kasih. Dan satu hal yang sungguh luar biasa, KBTK Pelangi Kasih tahun ini terpilih sebagai sekolah penggerak, satu di antara 8 sekolahan se-Kabupaten Klaten dan satu-satunya yang ada di Klaten Selatan. Berikut kami sampaikan testimoni dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Bapak Pendeta, dan juga orang tua wali murid. Kita ikuti testimoni mereka. Ucapan selamat kepada Playgroup Pelangi Kasih yang terpilih sebagai nominasi program sekolah penggerak dari 8 PAUD, satu diantaranya di Pelangi Kasih dan yang pertama di Klaten Selatan. Semoga Pelangi Kasih selalu sukses untuk mewujudkan program sekolah penggerak dengan merdeka belajarnya. Saya selaku pendeta GKJWD sangat bersyukur atas terpilihnya KBTK Pelangi Kasih sebagai sekolah penggerak, satu di antara 8 KBTK di Kabupaten Klaten dan satu-satunya TK di Klaten Selatan yang terpilih menjadi sekolah penggerak. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk KBTK Pelangi Kasih. Tuhan memberkati. Saya mewakili kesehatan selalu berperan dalam memantau kembang kesehatan murid-murid Pelangi Kasih. KBTK Pelangi Kasih, nasionalisme dan religius. Budaya friendly, perhatian dan peduli terhadap anak-anak. Saya merekomendasikan Pelangi Kasih untuk orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya karena Pelangi Kasih memiliki sarana permainan yang banyak, lengkap, dan edukatif untuk mendukung program belajar anak. Saya merasa puas dengan pelayanan sekolah di Pelangi Kasih. Anak saya semua saya sekolahkan di Pelangi Kasih. Pembelajarannya kreatif dan inovatif. Metode pembelajarannya selalu diupdate sesuai dengan tuntutan perkembangan. Kenapa saya menyekolahkan anak saya di TK Pelangi Kasih? Karena halamannya luas sehingga dalam bermain anak merasa bebas dan aman. Pembelajarannya kreatif dan inovatif. KB dan TK Pelangi Kasih juga didukung oleh komisi dari akademisi dan praktisi pendidikan. Saya sangat senang dan nyaman belajar sambil bermain di Pelangi Kasih.